Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu guru semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus berbahagia. Perkenalkan, saya Ade Zorea Fitri, saya guru bimbingan dan konseling dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik Merdeka Belajar. Seperti apa sih topik Merdeka Belajar ini? Yuk langsung saja, ini dia penjelasannya. Ada 3 topik Merdeka Belajar yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul yang akan kita bahas hari ini. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, yang tidak tergantung pada orang lain seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya ada menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan berikutnya bertutur kata lembut, memotivasi menjadi role model bagi murid. Lantas, peran saya sebagai guru seperti apa? Tentu saja, guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, bahkan menjadi role model bagi murid karena guru dapat menginspirasi dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu saja, guru hebat menghasilkan murid yang hebat. Namun, guru yang luar biasa menghasilkan murid yang pantang menyerah. Karena guru yang luar biasa tidak akan menyerah pada kondisi muridnya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Di antaranya mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sementara mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada yang namanya kodrat keadaan, kodrat alam, dan juga kodrat zaman. Kodrat keadaan yaitu semua usaha dalam pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya. Kodrat alam yaitu lingkungan tempat anak tersebut berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan zaman yang terus berubah. Guru perlu membekali anak didiknya dengan berbagai keterampilan yang mendukung. Ada yang namanya asas trikon. Terbagi menjadi 3, continue, konvergen, dan juga konsentris. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Berikutnya modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti ini terbagi menjadi 2 kata nih Bapak Ibu Guru. Ada budi yang artinya ranah batin yang terdiri dari cita rasa karsa, kemudian pekerti
yang artinya ranah lahir yang berwujud tenaga. Sehingga budi pekerti ini bisa disimpulkan bahwa hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Berikutnya adalah cara mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak. Dan mendidik dan melatih budi pekerti ini tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Modul terakhir yang akan kita bahas adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tentu saja, pendidikan sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini menjadi tanggung jawab kita dan tugas kita bersama untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, baik itu soft skill dan juga hard skill. Tentu saja menjadi pendidik harus yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, serta menjadi motivator dan juga inspirator bagi murid agar mereka bisa mudah mengembangkan potensi tadi untuk masa depan mereka yang jauh lebih baik seperti yang mereka harapkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Cukup jelas bukan? Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Yang terpenting tentu saja pengimplikasiannya dalam proses belajar mengajar. Di deskripsi ada saya lampirkan untuk link form umpan balik untuk pemaparan yang sudah saya lakukan. Silahkan Bapak dan Ibu guru lainnya untuk mengisi form umpan balik tersebut. Terima kasih dan langsung saja saya tutup untuk topik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.